Uruguay tumbang di tangan Peru, kartu merah pertama Van Dijk di timnas Belanda. Segera pulih, Araujo siap jadi banteng di Barcelona. Operasi Carvajal berjalan sukses. Timnas Indonesia tak patah arang. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out! Peru versus Uruguay, Darwin Núñez dan kawan-kawan tumbang di tangan Peru. Lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL menyajikan Peru versus Uruguay. Tuan rumah menang 1-0 lewat gol dramatis di akhir-akhir laga yang dicetak oleh Miguel Araujo. Hasil itu membuat Uruguay tetap berada di peringkat ketiga dengan raihan 15 poin dari 9 laga, sementara Peru naik ke peringkat ke-9 dengan 6 poin lewati Chili. Jerman harusnya cetak lebih banyak gol lawan Bosnia. Julian Nagelsmann menilai Jerman harusnya mencetak lebih banyak gol saat menang atas Bosnia-Herzegovina. Pasalnya, National Left tampil dominan sepanjang laga. Mereka mencatatkan penguasaan bola 74% dibanding tuan rumah yang hanya 26%. National Left juga tampil menekan dengan total melepas 12 tembakan. Kartu merah pertama Van Dijk di timnas Belanda. Virgil van Dijk mendapatkan kartu merah saat Belanda imbang dengan Hongaria. Van Dijk kesal dengan kartu kuning pertama yang pada akhirnya berujung kartu merah. Ini merupakan kartu merah pertama Van Dijk di timnas Belanda. Koeman soroti kartu merah untuk Van Dijk. Virgil van Dijk mendapatkan kartu merah saat Belanda imbang melawan Hongaria. Pelatih Belanda Ronald Koeman mempertanyakan keputusan wasit. Secara khusus, Koeman menyoroti kartu kuning untuk Van Dijk, terutama yang pertama. Padahal Van Dijk hanya protes ke wasit sebagai seorang kapten. Pickford yakin Inggris segera bangkit usai kalah dari Yunani. Jordan Pickford yakin Inggris bakal segera bangkit usai kalah dari Yunani. Pasalnya, meski kalah, tim Tiga Singa tampil dominan di laga tersebut. Ia yakin dengan gaya main seperti melawan Yunani, Inggris bakal meraih kemenangan di laga berikutnya jika lebih efektif. Mengistirahatkan pemain tanggung jawab klub, bukan timnas. Makin padatnya jadwal pertandingan jadi sorotan sejumlah pemain belakangan ini. Salah satunya adalah Lamine Yamal. De La Fuente memberi indikasi tidak akan mengistirahatkan Yamal saat menghadapi Denmark dan Serbia. De La Fuente menilai tanggung jawab mengelola menit bermain pemain bukan ada di timnas. Menurutnya, klub yang menghabiskan waktu lebih banyak bermain pemainlah yang seharusnya mengatur menit bermain. Segera pulih, Araujo siap jadi banteng di Barcelona. Ronald Araujo terus memulihkan diri untuk bersiap kembali memperkuat Barcelona. Dia siap comeback sebagai banteng. Araujo sangat senang masih bisa membela Barcelona. Padahal masa depannya pada musim panas lalu dalam spekulasi. Dumfries berharap segera teken kontrak baru dengan Inter Milan. Denzel Dumfries berbicara tentang situasi kontraknya di Inter Milan. Pemain asal Belanda itu berharap untuk segera menandatangani perpanjangan kontrak. Padahal negosiasi antara kedua belah pihak telah berlangsung selama beberapa bulan. Operasi Carvajal berjalan sukses. Real Madrid mengabarkan bahwa operasi cedera ligamen cruciate anterior Dani Carvajal berjalan sukses. Back asal Spanyol itu selanjutnya akan memulai proses pemulihan. Jahit Ses tegaskan, timnas Indonesia tak patah arang.
Kapten Timnas Indonesia Jahit Sash berterima kasih atas dukungan supporter. Dia juga menegaskan skuad Garuda tak terganggu hasil melawan Bahrain. Ia menegaskan tekad Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 tak akan goyah akibat hasil di Bahrain. Jan Kauto ingin menjadi legenda Borussia Dortmund. Jan Kauto bergabung dengan Borussia Dortmund dengan status pinjaman dari Manchester City pada musim panas lalu. Sejak itu, ia telah membuat 7 penampilan untuk di Borusan. Perlahan-lahan mulai memantapkan dirinya sebagai bagian penting dari tim. Meskipun baru menjalani beberapa bulan bermain bersama Dortmund, Jan Kauto telah menyatakan keinginannya menjadi legenda di klub. Ia mengakui bahwa belum berada dalam kondisi terbaiknya. Roy Keane kritik Jordan Pickford setelah kekalahan Inggris. Roy Keane mengecam kiper Inggris Jordan Pickford karena kurangnya konsentrasi saat timnya kalah 2-1 dari Yunani di Wembley. Keane sangat keras dalam kritiknya terhadap Jordan Pickford yang melakukan beberapa kesalahan dalam pertandingan tersebut. Salah satu kesalahan fatalnya terjadi di babak pertama ketika dia terlalu lama memegang bola di luar kotak penalti. Keane juga mengkritik pertahanan Inggris dalam gol pembuka Yunani. Introspeksi diri, Bruno Fernandes sadar salah. Bruno Fernandes menjalani 2 pekan terakhir dengan berat. Dia sulit memberikan permainan terbaiknya di level klub. Muncul dugaan bahwa Bruno kelelahan sehingga sulit memberikan performa terbaiknya. Gelandang 30 tahun itu hampir tidak pernah absen, selalu bermain dari laga ke laga. Hal-hal seperti ini adalah bagian dari sepak bola dan saya tidak bisa terus menyesalinya. Saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi di momen tersebut, kata Bruno. Conor Gallagher adalah korban transfer mahal Chelsea. Conor Gallagher, pemain asli Akademi Chelsea, harus dikorbankan di bursa transfer musim panas lalu. Gallagher dijual ke Atletico Madrid jelas membuat sebagian besar fans terkejut. Situasi Gallagher juga diperhatikan oleh Alan Shearer. Menurutnya, transfer Atletico adalah bukti bahwa Gallagher telah jadi korban. Chelsea mendatangkan 2 gelandang mahal dan mau tak mau pemain-pemain mahal itu harus dimainkan. Karena itu Gallagher pun terbuang. Soal potensi transfer Madrid, Perez bakal bertemu dengan Ancelotti. Presiden Real Madrid Florentino Perez bakal bertemu dengan Carlo Ancelotti untuk membahas potensi transfer Los Blancos di bursa musim dingin. Mereka membutuhkan pemain baru, khususnya di lini belakang. Perez dan Ancelotti bakal membahas opsi klub untuk mendatangkan pemain baru di bursa Januari mendatang. Madrid memang jarang melakukan pergerakan di tengah musim, oleh karenanya Perez butuh diyakinkan agar hal tersebut bisa direalisasikan. Sandro Tonali, Italia kembali nikmati sepak bola. Sandro Tonali menegaskan bahwa timnas Italia kini kembali menikmati permainan mereka meskipun kartu merah yang diterima Lorenzo Pellegrini mengubah jalannya pertandingan saat bermain imbang 2-2 melawan Belgia. Tonali juga menekankan bahwa meskipun permainan berubah setelah Pellegrini diusir, Italia tetap mampu bertahan dengan baik melawan Belgia yang merupakan lawan tangguh. Terus berkembang di Napoli, Visa Kvaratskhelia sanjung Conte. Dalam sesi wawancara panjang bersama FIFA.com, Visa Kvaratskhelia bicara tentang karirnya bersama Napoli, di mana dia memuji kinerja Antonio Conte yang mampu membantu meningkatkan performanya di lapangan. Kvaratskhelia kemudian bicara tentang impian masa depan di Napoli dan Georgia, di mana dia ingin bermain di Piala Dunia 2026 bersama Georgia dan membawa Napoli meraih trofi di Liga Champions. Jelang pekan krusial, Simone Inzaghi dituntut benahi lini pertahanan. Nerazzurri hanya menelan 1 kekalahan di musim ini, namun catatan positif tersebut tidak cukup untuk menghapus kekhawatiran tentang kurangnya soliditas yang ditunjukkan oleh lini pertahanan mereka. Meski mencatat 2 clean sheet di 2 pertandingan Liga Champions,
Inter telah kebobolan dalam 5 dari 7 pertandingan Serie A. Jelang hadapi pekan sulit, Simone Inzaghi didesak segera mengatasi masalah lini pertahanan Inter Milan jika ingin meraih trofi di musim ini. Genoa ragu datangkan Mario Balotelli. Laporan di Italia mengklaim pelatih Genoa Alberto Gilardino telah menelepon Mario Balotelli. Balotelli tersedia sebagai agen bebas setelah kontraknya dengan Adana Demirspor berakhir pada Juni 2024. Ia dan agennya Enzo Raiola baru-baru ini mengklaim jika prioritas sang pemain adalah kembali bermain di Italia. Tetapi direktur tim Marassi tersebut tidak yakin untuk membahas kemungkinan transfer, terutama karena kondisi keuangan klub yang tidak dalam kondisi terbaik. Masih cari identitas, AC Milan sulit jadi juara Liga Italia musim ini. Masih mencari identitas, AC Milan diklaim bakal sulit untuk menjuarai Liga Italia 2024-2025. Hal itu disampaikan oleh ex pemain dan pelatih AC Milan, Leonardo. Perjalanan I Rossoneri dalam mengarungi musim 2024-2025 mengalami pasang surut. Namun Leonardo yakin bahwa perburuan gelar Scudetto musim ini masih terbuka. Akan tetapi ia merasa bahwa Inter Milan dan Napoli memiliki peluang lebih baik daripada Milan. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight.